Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya kedatangan tamu istimewa. Alhamdulillah. Terakhir ke sini setahun lalu ada setahunan kita ya. Jenguk Habib Bahar. Ya, Masya Allah. Dan hari ini tiba-tiba ada Babe Aldo di Bandung. Tentu tidak boleh disia-siakan untuk kita menyapa sahabat SCTNA semua nih. Alhamdulillah. Apa kabar Kang Ibul? Alhamdulillah sehat. Babe sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah. Padat terus saya lihat jadwalnya dari kemarin di Coldplay. Itu ikut nonton apa gimana maksudnya? Waduh, bukan nonton kita mencegah. Mencegah ya. Iya, tapi alhamdulillah usaha kita berhasil kok. Ya, artinya tidak ada kampanye. Betul, itu 4 huruf itu. Itu yang terutama ya. Iya, jadi misi berhasil. Accomplish. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya ingat sahabat SCTNA semua, ini kita ngabuburit menunggu maghrib deh ya. Benar. Setahun yang lalu saya diingatkan sama Babe Aldo. Kan sahabat aja tentu tahu lah, setahun yang lalu saya sudah mengkampanyekan Anies Baswedan. Betul. Kemudian saya diingatkan, jangan dulu, sabar dulu, tunggu dulu. Nah, ya, benar. Kita tunggu komando. Iya, benar. Nah, saya penasaran, kalau sekarang gimana Be? Apa Babe masih menahan diri atau sudah mulai bisa bicara tentang siapa Anies yang harus kita dukung? Baik, ini kemarin kita ngomong nih waktu kita touring Kalimantan. Touring Kalimantan. Ya, touring Kalimantan. Kita merayakan udah nggak ada pandemi. Ya kan, selama beberapa tahun kita nggak bisa jalan-jalan karena sertifikat vaksin dan karena kita nggak vaksin kan gitu. Jadi waktu di touring Kalimantan banyak yang nanya itu. Ya, Babe kemana 01, 02, 03 gitu ya kan. Kebayang lah pasti. Ya. Dan kemarin juga di Brownies ya, di tim pendukung Anies juga. Iya. Abang Yusuf Blegur ya. Iya, Bang Yusuf Blegur ya. Ini gua jawab sekarang juga sama nih ya. Oke. Biar tetap istiqomah gitu. Ya, untuk pilih 01 itu haram hukumnya. Iya. 02, 03 racun. Jadi gimana penjelasannya? Penjelasannya begini. 01 haram itu maksud saya adalah bisa dimakan kalau daruroh. Ya kan, nggak ada, kita harus jujur gitu. Nggak ada yang sempurna. Mungkin kalau sosok Pak Aniesnya saya nggak ada masalah. Ya, sama Pak Aniesnya saya nggak ada masalah. Saya harus mengakui dia bagus. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dikritik dari Pak Anies. Ya, ada itu kami simpan itu. Kami simpan. Ya, boleh dong dikritik. Masa nggak boleh? Oh iya. Kami berharap pendukung Pak Anies juga. Kalaupun saya nanti jadi pendukung Pak Anies juga, ya jangan jadi cebong yang tertunda gitu. Ya, artinya boleh dong dikritik ya, boleh. Ya, harus iya. Jadi nggak ada yang sempurna. Akan tetapi yang paling kami lihat adalah dari partai pengusungnya. Nah, itu yang kami punya catatan-catatan gitu ya. Ada catatan-catatan yang harus kami garis bawahi itu. Ya, seperti kalau saya sebut nama nggak apa-apa di sini. Nggak perlu lah. Nggak perlu, oke. Ada itu orang itu ya orang itu yang ada di sono. Jadi itu bagi kami itulah yang membuat bisa air itu, kalau air buat wudhu, kalau air kurang 2 dari 2 kula itu kan nggak boleh mustakmal tuh. Iya, ketetesan 1 jadi mustakmal, nggak bisa untuk mensucikan kan gitu. Ya, jadi kami memutuskan itu. Tapi ini ada tapinya. Oke, baik. Ada tapinya biar selesai enak. Ini Kang Ibul. Gue takut kadang-kadang militansinya ini. Ya, jadi alhamdulillah sejak debat semalam, ya debat semalam itu saya sebetulnya lagi ngaji
ikut pengajian di Bandung. Oke. Ya, itu juga pas pengajian itu saya bingung. Oh, nggak nonton langsung? Nggak nonton karena ngaji. Oh, iya. Iya, ngaji fikih sama belajar bahasa Sunda karena ajengannya bahasa Sunda. Okay. Tapi udah mulai bisa gue, udah mulai bisa. Jadi ada pernyataan Anies yang membuat saya jadi 80% sama dia. Oh, oke. Ada. Sebelumnya berapa, Be? Sebelumnya 60. 60. Oke. Ya, karena itu tadi yang 40% masih ada keharuman di situ ya kan ya. Ya. Tapi kan boleh darurah, haram jangan salah ya. Haram itu boleh dimakan kalau darurah. Oke. Iya. Ya, kalau racun nggak ada darurahnya. Nggak boleh kondisi apapun karena itu sama hukumnya bunuh diri. Ya, bunuh diri haram kan gitu. Jadi 02, 03 ya, racun buat saya, racun. Ya, jadi harus dipertegas itu biar gua nggak dicap cebong lagi. Jadi begitu Pak Anies ngomongin soal KM50 dan Kanjuruhan, 80%. Oke. 80% itu. Hari ini jadi 90%. Wah, naik lagi 10. Iya, karena dapat bocoran tentang fakta integritas yang ditandatangani walaupun belum ada keputusan pengumuman resminya ya. Di situ ada janji Pak Anies untuk merevisi tentang kebijakan-kebijakan kesehatan yang sampai hari ini kami tetap konsisten. Satu poin dari 13 poin. Ya, satu poin dari 13 poin itu adalah tentang kesehatan. Karena bagi kami apapun poinnya, kalau kesehatan ini nggak ada, ya kita selama ini kita udah merasakan itu Kang Ipul. Berapa banyak korban kemarin, pandemi ekonominya gimana. Kita tahu banget lah bagaimana Babe Aldo saat pandemi berjuang betul-betul merepresentasikan rakyat Indonesia yang ada nuansa kekecewaan, ketidakpercayaan dan segala macam tapi nggak berani ngomong. Diwakili sama Babe Aldo. Iya, dan itu jadi salah satu poin yang alhamdulillah doain insya Allah tetap istiqomah. Amin. Ya, jadi sampai hari ini kami tetap memperhatikan masalah kesehatan. Tapi sebelum itu saya penasaran juga kan, setahu saya di proses Ijtima Ulama Babe juga ada di situ kan? Ada. Itu sampai akhirnya memutuskan ke 01. Bagaimana dinamikanya itu, Be? Iya, jadi perlu diperjelas dulu kehadiran saya di Ijtima Ulama karena ulama, bukan karena Anies. Karena ulama. Ya, karena kami udah nggak percaya DPR gitu. Ya, boleh dong ya, boleh. 5 tahun ini kami beberapa kali datengin DPR juga nggak ada respon yang baik. Artinya kami udah nggak percaya DPR. Nah, ada ulama ini, ulama lagi ijtima. Ijtima itu artinya perkumpulan untuk membahas keadaan bangsa ini. Nah, jadi boleh dong kita menyampaikan aspirasi kita kepada ulama. Dan alhamdulillah kami diberi waktu untuk menyampaikan masalah kesehatan ini, tentang bahayanya undang-undang kesehatan, tentang bagaimana kebijakan-kebijakan kesehatan yang menyengsarakan rakyat. Ya, itu alhamdulillah kami sampaikan dan alhamdulillah ulama menerima. Sehingga ada di poin nomor 6 di fakta integritas itu. Kita tinggal menunggu ada fisiknya kelihatan Pak Anies tanda tangan. Nah, itu baru 100%. Begitu. Siap. Nah, pertanyaannya sekarang sudah mau masuk ke poin nomor 6 tadi. Ini kenapa Babe concern ke situ? Kan kalau dilihat barangkali secara background keilmuan bukan di bidang kesehatan, Be. Betul. Apa nih yang menjadi landasan itu? Bahkan kalau sahabat EZ yang sudah mengklik video ini pasti aneh juga. Kok judulnya apa, nyamuk bisa gagalkan amin? Ini gimana nih maksudnya, Be? Baik. Kami melihat kesehatan ini menjadi salah satu alat propaganda paling laku sekarang ini. Ya, kita melihat kesehatan dan politik ada hubungannya, sangat berhubungan. Untuk pembungkaman lawan-lawan politik bisa terjadi dengan undang-undang dengan kesehatan. Ya, kita masih segar dalam ingatan kita. Imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, hanya mengatakan saya baik-baik saja. Ya, gara-gara apa itu? Pandemi. Gara-gara pandemi. Ya, jadi dan kita juga sudah melihat banyaknya korban-korban KIPI yang sampai hari ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah. Ya, dan sampai hari ini korban-korban yang disebut meninggal karena COVID itu belum diselidiki matinya di rumah sakit karena COVID atau karena apa. Ya, padahal bukti-bukti sudah banyak. Sudah banyak. Ada yang ditemukan di COVID kan, karena memang COVID ada anggarannya. Iya kan? Ada orang yang nggak COVID dikatakan COVID karena memang di situ ada uangnya rumah sakit. Dan selama pandemi ini rakyat Indonesia perlu saya ingatkan semua ini di channel ini. Ya,
selama pandemi kemarin semua sektor ekonomi hancur, semua kecuali rumah sakit dan dokter dan nakes. Ya, makanya kemarin kami waktu pandemi kami bersuara, yang musuh kami apa? Ya mereka. Kenapa? Karena mereka enak. Terganggu ya. Wah, terganggu lah bisnisnya. Dan saya masih ingat Kang Ipul tahun 2022 saya teriak di dalam Kemenkes, saya bilang viral itu, Bang. Viral. Saya bilang Kemenkes sarang mafia. Ya itu apakah ada delik? Ada, mungkin kalau dilaporin. Ya tapi kan nggak dilaporin juga. Artinya mungkin juga benar. Ternyata tahun 2023 terbukti. Ya, Kemenkes ada main dana APD. Artinya kan mafia juga. Nah kalau APD-nya aja begitu, gimana yang lain kan gitu. Apalagi ini nanti ini sekarang ada isu yang tadi Kang Ipul bilang nyamuk. Nah itu bahaya Kang Ipul, bisa gagal Anies gara-gara nyamuk. Nah gimana itu? Ya jadi nggak cuman Anies deh ya, semua peluang untuk pemilu jujur. Ya kita kan mau pemilu yang jujur, yang adil, yang transparan. Ya walaupun kita melihat ya hari ini kita melihat banyaknya dugaan-dugaan kecurangan di proses, baik kampanye, bagaimana Bawaslu ngelihat ada pembagian uang tapi ya begitu-begitu aja, ada yang gunakan anak kecil, ya itu kan itu pelanggaran itu, itu pelanggaran, tapi kan nggak diapa-apain. Ya kalau di pemain bola itu udah rusuh stadion, udah rusuh, udah ada pelanggaran tapi nggak disemprit, turun ke lapangan mestinya. Nah ini militansi. Ini memang jadi pertanyaan juga, apakah KPU pengen rakyat turun ke lapangan, ke jalan-jalan seperti penonton sepak bola turun ke jalan? Nah, kalau gue lebih lebih vulgar lagi kalimat gue. Ya memang harus turun udah. Iya, karena kalau nggak turun mereka enak-enakan aja. Mereka akan menganggap kita nggak aware gitu. Padahal sejatinya kita kan memperhatikan masalah ini. Iya. Nah masalah nyamuk tadi Kang Ipul, saya minum kopi dulu biar rada cerdas. Soalnya saya lulusan SMA, kalau nggak cerdas nggak dipercaya orang ini. Ya jadi nyamuk ini kalau menurut Kemenkes baik. Oke, kita terima dulu ini promosi. Ini cerita ini kan yang kemarin rame-rame. Wolbachia itu. Akan ada disebarkan nyamuk yang sudah dimasukkan kan bakteri Wolbachia namanya. Oke, jadi saya jelasin dulu. Ada nyamuk namanya, jenis nyamuk itu ada banyak. Ada culek, ada nyamuk jenis yang untuk malaria. Ada Aedes aegypti. Aedes aegypti itu kita SD udah kenal itu Kang Ibu. Karena untuk penyuluhan demam berdarah kan. Nah, ada bakteri namanya Wolbachia. Nah, ini bakteri alamiah, nyamuk alamiah. Tapi proses masuknya Wolbachia ke Aedes aegypti ini yang tidak alamiah. Dimasukkan tidak secara alamiah di Aedes aegypti. Niatnya apa? Niatnya bagus. Nyamuk yang dimasukkan bakteri Wolbachia ini tidak akan berkembang biak. Dan itu akan menurunkan penularan demam berdarah. Bagus kan ini? Oke, sampai situ ya. Sampai sini bagus. Kita harus bilang yang bagus-bagus. Akan tetapi tidak dikatakan ilmiah kalau tidak ada pendapat yang kontra yang diterima kan? Ya, hadis saja masih diperdebatkan. Ya, hadis fikih. Ini kan bukan agama, ini sains. Kecuali kalau dokter-dokter itu udah merasa mereka nabi gitu. Jadi menjadikan ilmunya itu seperti agama. Kalau sains ya sains, harus bisa diperdebatkan kan gitu. Jadi bakteri Wolbachia yang dimasukkan ke Aedes aegypti untuk menurunkan tingkat demam berdarah, itu menjadi pertanyaan kami dengan apa? Demam berdarah nggak ada Aedes aegypti, nggak ada apa-apa. Kemarin nggak ada apa-apa. Bahkan kemarin katanya pihak peneliti dari Jogja menunjukkan grafik bahwasanya penurunan itu karena Wolbachia. Padahal di daerah lain tanpa Wolbachia grafiknya juga turun. Jadi kan ini jadi tanda tanya kita. Ini ada apa? Bahkan edukasi dari Kemenkes kepada rakyat Indonesia dilakukan setelah adanya penolakan. Ini garis bawah nih. Ada penolakan dari beberapa kelompok ilmuwan yang menolak, termasuk Ibu Siti Fadila Supari, Dr. Tifa, Profesor Richard Clapert, Dr. Kunwardana. Ini ilmuwan-ilmuwan. Ya, orang-orang yang meneliti, yang tahu ada penolakan. Ini baru Kemenkes gencar. Sampai ada yang joget-joget nyamuk baik. Wah, gue bilang ada. Saya sempat lihat ampun. Iya, sampai gue bikin lagunya tuh. Sampai saya lihat di Twitter tuh. Sampai nendang-nendang. Iya, ditampol boleh itu. Nah, jadi
kejadian-kejadian seperti ini yang membuat kami timbul pertanyaan. Ya, pertanyaan yang paling utama, taruhlah Wolbachia itu masih debatable. Oke. Yang pertama, kenapa buru-buru? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang Desember nih? Nah, itu konon katanya di kota ini, di Bandung sudah disebar di ujung Berung. Di ujung Berung, dan itu disebarnya di daerah-daerah miskin. Kenapa? Karena untuk penyebarannya kan pakai duit juga. Rakyat yang miskin kesian, mereka nggak tahu, dibilang baik dikasih duit. Itu yang setahu Babe itu berapa banyak tuh yang dijadikan? Ada 14 RW kalau nggak salah. 14 RW itu mereka dapat sosialisasi dulu nggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kami nggak tahu. Cuman yang pasti masyarakat Bandung menolak kok. Ya. Masyarakat Bandung menolak kemarin. Ibu Siti sampai datang ke sini. Itu karena ada satu ilmuwan ITB yang nggak punya etika nantang-nantang Bu Siti. Ya, itu kami disamperin sama Bu Siti. Kita samperin, kita buat. Gimana debat sama orang itunya? Orangnya nggak datang. Iya Allah. Iya, udah ngomong adu mulut face to face, nggak datang orangnya. Nah, ini kan yang membuat kita curiga. Suudzon sama Kemenkes saya ini 99%. Karena sampai hari ini Kemenkes tidak pernah mau membuka pintu diskusi. Kami datang ke Bappenas, Bang Ibul. Ya, kami datang ke Bappenas untuk ini, diterima oleh Bappenas. Bappenas menerima itu. Artinya mereka mau diskusi. Kenapa Kemenkes nggak mau? Bahkan lebih menggencarkan program buzzernya mereka, influencernya mereka di media sosial. Padahal kami, ayo diskusi. Nah, yang jadi pertanyaan paling utama ini saya mau sampaikan kepada Kang Ipul sebagai pendukung Anies nomor 1 ini di Bandung. Oke? Kira-kira siapa yang menjamin dari ratusan juta telur nyamuk yang dikirim? Ingat dikirim ya, bukan di Indonesia dibuatnya. Di Australia. Di Australia. Itu isinya Wolbachia. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh dong kita suudzon. Waspada. Suudzon udah, Bang. Ini bukan lagi waspada, sudah suudzon. Kenapa? Kan kalau dalam Islam itu kalau datang orang fasik membawa khobar. Ya, orang fasik nih bawa kabar. Itu fatabayanu. Maka tabayunlah. Ini bukan orang fasik lagi, orang asing. Orang asing bawa nyamuk. Pakai duit. Terus kita nggak mau suudzon. Ya, kami curiga, jangan-jangan loh. Ya, jangan-jangan ada penyakit-penyakit lain di situ. Mungkin saja ditaruh cikungunya boleh, malaria boleh, Japanese encephalitis boleh, COVID boleh. Dan ini berbahaya juga. Kenapa kok dimainkan di bulan-bulan ini? 2 bulan lebih mau ke pemilu. Kenapa? Kenapa? Nah, itu saudara yuk, pendukung Anies, pendukung Amin. Gua mungkin akan pendukung Amin. Ya, Amin. Amin. Amin kan? Ya. Kami mengajak kalian untuk sadar gitu. Semua rakyat yang punya akal sehat ngelihat debat kemarin udah selesai mesti. Yang berakal sehat. Ya, cuman kita harus terima di Indonesia ini banyak orang nggak berakal sehat. banyak. Ya, jauh udah apalagi kalau udah jadi penjilat, Bang. Ya, habis makan durian penjilat. Aduh, siapa itu? Nah, ini yang mengerikan nih. Ini kita dapat juga informasi ya. Waspada kasus COVID-19 melonjak, Kemenkes instruksikan Pemda dan Vaskes siap siaga. Ini kabar 13 Desember itu kemarin. Nah, iya. Baru kemarin. Ya. Ya, di sini dikatakan bahwa selintas saja bahwa perlu ada pencegahan. Memang peningkatan kasus ini tidak diikuti oleh peningkatan rawat inap dan kematian. Tapi, nah ada namunnya di bawah. Namun adanya mobilisasi masyarakat saat libur Nataru dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus. Sehingga dimintalah ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Ada berapa poin ini? Ada 7 poin. Siap. Tindaklanjuti laporan, pastikan seluruh puskesmas, bla 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 bla. Ini kok jadi agak ngeri-ngeri lagi ya. Ini jelang pemungutan suara 14 Februari. Ini jadi saya kebayang deh. Wah, gimana itu kalau masuk awal Februari kemudian lockdown? Nah, itu di TPS nanti gimana? Itu yang saya sampaikan selama ini. Ini yang saya mau coba ingatkan kepada semua pendukung capres. Rubah euforia menjadi militansi gitu. Karena kemungkinan curang sudah ada. Apalagi pandemi. Nah, sebetulnya cara melawannya gampang. Sangat gampang. Gimana, Be? Kemenkes sudah bilang kok. Menteri Kesehatannya sudah bilang bahwasannya antibodi rakyat Indonesia itu 99,2%. Artinya sudah sangat tinggi. Sangat bagus. Jadi nggak ada kemungkinan untuk itu. Gampang untuk tidak melonjak.
Nih buat rakyat Indonesia, kalau pilek apa semua nggak usah ke rumah sakit, obati aja sendiri. Karena yang tahu kan kita udah pengalaman kemarin. Udah pengalaman. Yang menentukan seseorang itu kena penyakit itu kan cuman gara-gara PCR. Udah jangan tes. Jangan tes. Tes itu yang nanti akan dibuat jadi data. Nah, apa hubungannya sama nyamuk? Nih, dalam tanda kutip. Kita nggak tahu nyamuk itu udah disebar diam-diam atau enggak. Akhirnya banyak yang sakit, banyak orang ke rumah sakit. Coba ini kita mikir cara mafia nih. Ya, dibikin sebar, orang sakit, banyak ke rumah sakit, dites, tes positif, banyak. Ya. Kira-kira 1 bulan, ini bahaya. KLB diketok, lockdown. Akhirnya TPS nggak boleh ada yang jaga, TPS nggak boleh berkumpul, TPS nggak boleh ada saksi. Saksinya serahkan kepada aparat TNI dan Polri yang notabene katanya netral. Lalu apa yang terjadi? Nah, saya bilang apa? Yang bisa gagalkan Anies, salah satunya nyamuk. Hati-hati sama nyamuk. Sebagai orang Islam kita harus punya paham sejarah. Namrud itu raja yang zalim itu Allah hinakan dengan matinya 80 tahun lebih disiksa sama nyamuk. Nyamuk. Jadi jangan remehkan nyamuk. Bill Gates sendiri udah mengatakan senjata perang paling canggih sekarang nyamuk. Nggak perlu pakai mesiu, nggak pakai apa, kasih penyakit di dalamnya, nyebar diri dia. Dan nyamuk nggak milih-milih. Andai kata nyamuk itu bisa milih yang gua gigit yang penyakitan pejabat korup, nggak apa-apa dilepas. Bagus. Yang jadi masalah yang promo-promo nyamuk nggak ada rumahnya dikasih nyamuk. Coba tuh nyamuk taruh di rumah Jokowi gitu, taruh di rumah Prabowo, taruh di rumah Menkes, boleh lah. Ini di rumah-rumah rakyat. Rakyat yang kecil, yang mereka mungkin diedukasi ya iya aja, mungkin karena dapat duit. Iya, nggak ada punya pemikiran yang kritis, yang jauh. Ya. Dan yang paling bahaya ke depannya, yang paling bahaya banget Kang Ipul, itu sudah merusak ekosistem. Keseimbangan ekosistem alam itu udah rusak itu dengan adanya itu. Aedes aegypti akan berkurang, nanti yang naik culex. Ini kan keseimbangan alam itu. Itu akibat buruknya baru dirasakan mungkin sekitar 10-15 tahun ke depan. Kita belum tahu apa. Singapura pernah ada program ini, akhirnya mereka berhentikan. Itu sempat terjadi di Singapura pandemi kutu busuk. Itu diawali dengan Wolbachia. Ya, saya pernah dengar juga pembahasan Ibu Siti Fadilah bahwa ketika ditanya oleh pewawancara apa resikonya ini, ya nggak bisa kita pastikan apa resikonya. Bisa apa aja. Bisa apa aja. Ya itu yang lebih parah, karena sampai saat ini pihak Kementerian Kesehatan itu mestinya kalau yang namanya edukasi itu ada risk and benefit. Risknya dulu dong ngomongin. Ya kalau dalam Islam mudharah wa manfaah, kadar mudaratnya mana, manfaatnya mana, baru kita ambil, kita putuskan. Ini nggak pernah ada itu pembahasan resiko dan manfaat. Nggak ada, manfaat mulu. Nggak mungkin nggak ada resiko. Segala sesuatu yang menyalahi program Allah dalam ekosistem itu pasti beresiko. Jangan lupa kita mengenal yang namanya butterfly effect. Itu ilmu sains pasti tahu semua itu. Bohong kalau dokter-dokter, berarti dokter tolol itu kalau nggak tahu buat butterfly effect. Kupu-kupu mati di Amazon bisa menimbulkan badai di daerah mana? Ya itu namanya butterfly effect, karena memang kehidupan di dunia ini itu berhubungan semuanya. Frekuensinya berhubungan, vibrasinya berhubungan. Apa yang sudah Allah tentukan jangan kalian ganggu-ganggu. Wala tubghil fasada fil ard. Jangan kau suka membuat kerusakan di muka bumi. Karena kalau kalian membuat kerusakan, itu efeknya ya buat semua. Ya, dan jangan remehkan nyamuk. Nyamuk itu ngasih makan orang banyak. Iya, lewat obat nyamuk. Dan sekarang nyamuk segala macam. Iya, dan sekarang Kemenkes mau makan dari nyamuk dengan bikin rakyat jadi uji coba. Ini dugaan uji coba ini yang saya lawan sampai sekarang. Dan kemungkinan paling bahayanya ya sekarang ini saya mau sampaikan ke tim Anies. Ayo, kalau umpamanya saya sudah melihat tanda tangan fakta integritasnya Anies. Maka saya perlu tim Anies yang militan. Iya, kita udah jangan kampanye aja. Kita harus sama-sama mencegah kemungkarannya. Karena setan nggak akan berhenti. Ya, kita harus geruduk Kemenkes, hentikan pandemi. Udah jangan takut-takuti rakyat sama pandemi. Yang kemarin aja lu belum selesai. Dan sekarang stop itu penyebaran Wolbachia itu. Karena itu bisa kemungkinannya banyak. Banyak. Siapa yang bisa memastikan? Itu kata Ibu Siti tadi.
Dan yang sudah disebar baru satu di Bandung ya? Ya Ujung Berung, itu yang kita tahu. Oh, oke. Iya, yang diam-diam. Bisa jadi ada. Iya, mungkin dan saja. Dan ini insya Allah Bandung insya Allah akan ada aksi insya Allah mungkin. Ya mudah-mudahan Kang Ipul sama GBS apa GBR ya? Iya, kelompoknya Kang Ipul bisa ikut sama-sama. Kami menyebut diri kami itu aman. Aman. Dikit-dikit sama amin gitu kan ya. Aliansi Masyarakat Anti Nyamuk. Oke. Aliansi Masyarakat Anti Nyamuk. Ya itu kita mau meminta kepada pemangku jabatan terkait untuk sama-sama menolak penyebaran nyamuk Wolbachia. Karena sampai hari ini masih terjadi perdebatan. Kalau masih terjadi perdebatan, jangan sekali-sekali mengorbankan rakyat Indonesia. Ya itu bahaya itu. Begitu Kang Ipul. Kapan itu tadi bisa diulang deh? Insya Allah hari Jumat besok Ba'dal Asar ada konferensi pers. Sekarang Kamis. Oh iya, besok. Iya. Besok pada Jumat. Ba'dal Asar. Habis sholat asar. Iya. Ya ada konferensi pers dari Aman ini, dari Aliansi Masyarakat Anti Nyamuk Bandung, dari berbagai macam ormas itu. Mereka akan press release. Ya insya Allah akan ada aksi hari Senin. Oh besok konferensi pers di mana Be? Di Glasin Cafe. Ya, Buah Batu, daerah Buah Batu Bandung. Ya. Dan hari Senin insya Allah akan ada aksi. Penyampaian pendapat aspirasi ke gedung DPRD tingkat 1 Jawa Barat. Untuk menyampaikan bahwasanya rakyat Bandung menolak penyebaran nyamuk berwolbachia. Itu karena itu bahaya banget. Bahayanya mana sih Be? Karena kita nggak tahu apa aja gitu. Ya itu. Kalau bahayanya ini, oke. Itu bisa kita antisipasi, bisa ini nggak tahu. Nggak tahu kita. Bu Siti Fadila nggak tahu, apalagi kita. Itu. Oke, tadi sudah dimention Ibu Siti Fadila. Kalau di teman-teman Babe ini yang sama-sama concern tolak nyamuk ini, ada siapa aja Be yang barangkali kita kenal? Oke, salah satu yang paling saya salut. Beliau adalah tokoh yang paling saya salut. Beliau Komjen Pol Dharma Pongrekun. Oke, beliau Komjen Pol aktif. Iya. Aktif, masih aktif, bukan pensiunan. Betul. Biasanya kan orang kalau nunggu pensiun dulu baru aktif nih. Iya kan? Baru kritis. Ya. Nah, beliau dalam keadaan aktif ini. Iya. Nah, itu kita harus respect banget sama beliau. Ya, ini bukan tentang beda agama atau apa, bukan. Tapi concern beliau terhadap rakyat Indonesia, kita harus angkat topi itu. Kita harus hormati. Beliau dalam keadaan aktif, beliau juga concern banget tentang masalah penyebaran nyamuk ini. Ya, dan itu nggak gampang jadi beliau. Ya, saya pengalaman tekanan apa semua itu nggak gampang karena beliau masih aktif. Ya, beliau masih aktif. Jadi ada Dokter Tifa juga. Oh, Dokter Tifa. Ya, ada Dokter Tifa juga. Terus ada. Termasuk tadi Ibu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila udah pastinya, ya kan? Udah pastinya. Dan ada Dokter Kun Wardana namanya. Dia termasuk anak jenius Indonesia. Dia kuliah umur 12 tahun. Wah. Kuliah umur 12 tahun. Sekarang 18 tahun sudah sarjana dia. Sekarang udah usianya mungkin 30 berapa atau 40-an lah, seumur saya lah. Masih muda. Ya, dan itu nggak dilirik juga sama bangsa ini. Dia kuliah umur 12 tahun. Jadi itu bagi saya seorang yang jenius. Nah, itu alhamdulillah ada di tim kami itu. Ya, di tim kami pokoknya yang paling nggak keren gue gitu. Iya, cuma lulusan SMA gitu. Ijazahnya hilang. Tapi yang paling berani. Modalnya itu doang, nggak ada lagi. Iya. Begitu Kang Ibu. Baik. Ini nggak boleh dilewatin Be, karena beberapa komentar ramai juga ini. Alhamdulillah. Ada yang lucu tuh apa tadi ya tentang gelas ini, gelasnya kok kecil katanya. Biasanya yang gede itu Be. Iya, itu lu protes sama Kang Impul deh ya. Gua tamu, masa request. Ya, oke. Mantul, ada Babe Aldo di Bandung. Apa kabar Be? Sehat? Alhamdulillah. Tapi langsung kalimat akhirnya gini Be. Selamat berjuang menangkan Amin. 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 Amin kan dulu. Gini. Walaupun belum 100% tadi kan. Gini. Gini, supaya tenang kalian ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Habib Rizik, mudah-mudahan beliau umur panjang ya. Kalau kita seperti punya kebun itu kayak nanam bibit sama basmi hama. Nanam bibit basmi hama. Ya, itu nggak boleh ditinggalin ya. Harus gandeng bareng itu. Paket. Iya, satu paket gitu. Nanam bibit itu perlu kesabaran, kelembutan, ketekunan, keuletan. Iya kan? Nanam bibit itu.
basmi hama perlu keras, perlu tegas, perlu berani, ya kan, resikonya ya begitu, bawanya pentungan, ya. Nah jadi buat kalian nanam bibit deh, biar yang basmi hama gue, gitu. Ya, jadi paling tidak saya menjaga proses pemilu ini jujur adil dulu, karena kalau jujur dan adil saya yakin yang menang Amin. Kalau jujur dan adil, ya. Yang jadi pertanyaan sama-sama, yang kita juga udah tahu jawabannya adalah ini nggak akan dibiarin jujur gitu. Nah, jadi saya melihat ada kemungkinan kecurangan itu kan banyak. Banyak di berbagai level. Di berbagai level. Level paling utama kecurangan akan terjadi kalau pemerintah menentukan pandemi, sayang. Ya. Karena kalau sudah pandemi akan ada kebijakan lockdown, akan banyak kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal. Kita nggak boleh kumpul-kumpul, kita nggak boleh begini, semuanya serba daring. Nah, daring. Nah, lu kebayang nggak di situ potensi kecurangannya apa? Ya belimbing sayur santuy. Kalau umpamanya dibikin pandemi, yang diuntungkan siapa? Belimbing sayur. Gua kata juga apa kagak datang. Pandemi, bro. Iya. Untuk menyelamatkan belimbing sayur biar nggak dimasak, pandemi bisa nggak? Bisa, nggak boleh ada debat begitu, nggak boleh begini. Mikir dah lupa deh. Ini peringatan ya, tapi tawasobil hak, tawasobil sober ya. Dalam konteks itulah Bang Aldo mengingatkan kita semua. Tapi memang menarik deh. Saya ketemu di beberapa kota dan jawabannya kurang lebih sama. Ketika saya tanya gimana nih? 01 apa 0 berapa nih? Tunggu IBHRS. Banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi saya yakin ketika IB sudah menyampaikan ini, wah ini langsung nih puluhan juta tambahan. Nah, yang jadi masalah itu saya perlu ingatkan buat diri saya dan semuanya yang nonton ini, Kang Ipul juga sebagai sesama muslim. Alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak cucu Adam, aku peringatkan kalian tentang syaitan, jangan berhamba sama setan karena setan itu musuh yang nyata. Nah, itu di garis bawah itu. Musuh yang nyata kata Allah, walaupun tidak tampak, tapi Allah bilang nyata. Orang akan digoda nggak sholat, Kang Ibu. Iya, digoda nggak sholat. Sudah wudu, diusahakan wudunya nggak sampai ke tempat sholat. Sudah sholat, berhenti dia, enggak. Digoda nggak khusyuk. Nah, betul. Nanti nggak khusyuk, udah nggak khusyuk dibuat lupa rakaat. Iya. Macam-macam godaan setan. Dia nggak pernah berhenti goda kita, nggak pernah berhenti menyesatkan kita. Pertanyaannya, kalau memang Anies dan Caimin ini baik, kira-kira setan mau diem? Nggak mungkin. Salah satu cara setan untuk menggagalkan Amin adalah dengan nyamuk. Itu yang kenapa saya bilang, ayolah. Tadi sebelum masuk studio saya udah bilang kan ya, Amin bisa gagal gara-gara nyamuk. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Bang Aldo, saya ngikutin YouTube Anda. Terima kasih. Harap juga dukung Pak Anies. Siap, insya Allah. Selamat berjuang abang-abang. Semoga menangkan Amin. Amin. Babe Aldo. Wah. RH Channel, Babe Aldo, Saiful Jaman, Her Subeno, Rocky Gerung. Setiap hari saya tonton. Semoga Anies RI1. Amin. Iya, kami jujur aja ya, biar anu. Oke. Kalaupun saya belum mendukung, saya senang kalau Amin yang menang. Oke. Kenapa? Terjamin gitu. Terjamin apanya? Bacot gue nggak dimarahin orang. Karena sudah janji. Udah janji. Kebebasan berekspresi. Iya. Jadi selama ini kan kalian jangan ragu gitu. Pemerintah yang sekarang itu, gue yakin ngelihat muka gue udah enak mereka. Iya, karena memang sering gue bacotin kan gitu, Bang. Iya, ini udah mulai gue nih. Artinya insya Allah saya konsisten untuk itu. Mudah-mudahan istiqamah. Iya. Jadi dengan menangnya Amin, saya seneng, bahagia. Kenapa? Contohnya ini kayak orang kayak Kang Saiful, Bang Refli Harun. Orang-orang itu yang akan ada di atas nih. Enak gua bacotin, woi ini salah woi. Tolong dong, terima yang ini dong. Enak kita. Iya. Yang sekarang aja bukan temen gua bacotin, apalagi yang temen kan gitu. Jadi tenang aja, mudah-mudahan. Cuman sekali lagi, penting bagi pendukung Anies, pendukung Amin, rubah euforia kalian jadi militan. Dan kalau memang fakta integritas itu udah ditandatangani oleh Anies, kalian akan melihat pendukung militan Anies Baswedan itu Babe Aldo. Karena kami bukan hanya untuk kampanye, kami akan turun ke lapangan untuk mencegah semua kemungkinan curang dari mereka. Curang, perang.
Allahu Akbar. Begitu. Oke. Ya. Lanjut Be ya. Siap. Mantap, ada tamu spesial Pak Habaib. Wah, belum masih magang gue. Belum lulus. Lucu ya dulu. Gue Habib magang. Semoga IBHRS senantiasa sehat selalu. Amin ya Rabb. Ya Allah. Amin. Benar Bang Aldo, istriku juga korban COVID. Saya agak curiga dengan rumah sakit tersebut. Nah, jangan ke rumah sakit kalau nanti sakit. Okay. Jangan dulu, karena kalian akan diikat sama protokol nanti. Ya, protokol itu mereka jahat loh namanya protokol itu, Bang. Saya kemarin ini adalah supaya aman ini channel. Ya, gue juga mikir kan harus disuntik di sini, Bang. Ya kan? Saya bilang sama mereka. Waktu saya di jalan kan kadang-kadang ada tuh operasian itu. Iya, saya bilang, ayo suntik sini, nggak apa-apa. 7 nggak apa-apa. Jangan 1, 7 nggak apa-apa. Tapi sini, di bokong gitu. Ya, gua nggak bisa Pak, itu protokol katanya. Ya kan? Okay. Saya tanya sama mereka, loh, kalian harus jelaskan sama rakyat. Apa maksudnya protokol kok di sini? Kalian jadi nakes, jangan bodoh-bodoh cuma nerima duit. Sama-sama masuk dalam tubuh. Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini? Nggak bisa jawab. Artinya apa? Kita tahu sama-sama tahu bahwasanya protokol ini dijalankan tanpa pengetahuan yang dilaksanakan oleh yang melaksanakan. Ya, jadi kadang-kadang mereka cuma protokol. Padahal yang mereka percaya itu ya orang yang menyuntikkan. Nah itu. Nah jadi protokoler di rumah sakit itu yang saya curigai karena memang alat itu sekali lagi alat yang namanya PCR itu bukan alat untuk mendeteksi seseorang terkena virus. Terima kasih. Oke. Lanjut dulu ya. Lanjut. Siap. Ini nanti sebentar lagi maghrib nih. Siap. Kita manfaatkan waktu. Jarang-jarang ada Babe Aldo di sini. Bisa datang lagi, gue masih lama di Bandung. Asik. Apalagi dapat pamajikan. Nyamuk bisa gagalkan Amin, gimana ceritanya? Oh ini baru tadi. Ya. Komen yang tadi. Ini menarik Be. People power solusinya katanya. Wah ini dari Maftuhi. Iya. Jadi memang selama ini rakyat Indonesia itu disenyapkan dengan berbagai macam isu. Kita dibuat terpecah-pecah gitu. Ya dengan isu. Sekarang Rohingya juga dimainkan. Rohingya juga dimainkan. Makanya saya nggak mau ikut bahas. Bagi saya rakyat harus dibangkitkan kesadarannya bahwasanya tentang kesehatan kalian ini nomor 1 sayang. Nggak ada yang lebih dari kesehatan, nggak ada. Kita kemarin ngelihat Rempang dan masyarakat Rempang kemarin itu tanahnya direbut, kita marah ya. Betul ya? Betul. Nah, bagaimana kesehatan kita direbut? Ya, harusnya kita lebih marah dong. Harusnya kita lebih sadar dong. Nah, cuman masyarakat ini untuk diajak bangkit masalah kesehatan ini, mereka kurang aware. Nah, saya edukasi. Nah, ini saya mengajak Kang Ipul dan semua tim Amin yang nonton ini. Ya, kalau kalian perlu untuk mengedukasi pendukung kalian agar menjadi militan yang bisa menunjukkan kekuatan kepada penguasa, bahwasanya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kalian jangan main-main dengan uji coba pada rakyat dengan macam-macam, dengan nyamuk itu tadi. Dan jangan mainkan pandemi lagi, kami udah tahu. Ya, lu mainan di alat lagi, kita punya datanya. Tapi kalau cuma saya yang bersuara dan hanya kelompok saya yang bersuara, nggak dianggap besar. Ya, dan ini makanya kelompok yang paling akan dirugikan ya pasangan calon nomor 1, nomor 3 paling akan dirugikan itu. Kok nomor 2 nggak disebut Be? Ya, yang potensinya di situ. Iya mau gimana? Gue harus jujur. Iya gimana? Belimbing sayur dandanin ya belimbing sayur kan gitu. Iya. Be kalau bicara tentang kelompok tadi, apakah kan kita tahu lah, Be perjuangannya luar biasa di masa pandemi kemarin. Kemudian ada juga kita sempat dengar juga ada MPR. Iya. Saya agak lupa kepanjangannya Be. Majelis Penderitaan Rakyat. Majelis Penderitaan Rakyat. Apakah ini ada di gerbong yang sama dengan Babe ketika akan memperjuangkan nyamuk dan sekaligus yang 10% lagi mendukung Amin? Silent majority di gue untuk sekarang ini masih sama-sama seperti gue. Masih sama, mereka semuanya sama. Walaupun mereka agak ada keraguan ya, ada sebagian, itu nggak banyak yang ragu, tapi sebagian besar sama. Ya, karena memang yang jadi masalah kita cuma masalah kesehatan. Iya, undang-undang kesehatan, masalah aturan pandemi yang nggak masuk akal. Pandemi kemarin nggak masuk akal banget, Bang. Nggak masuk akal banget. Bagaimana orang sakit harus ditutup? Nih coba tolong nih, buat yang akal sehat nih. Timnas Amin ini paling akal sehat katanya ya. Oke.
tolong masukkan di akal sehat ada orang sakit tanpa gejala. Jadi sakitnya apa kalau Nah, kan gak masuk akal. Nah, itu ada di kemarin gitu. Dan kita kalau udah kena tanpa gejala, kita harus ngapain? Isolasi mandiri, nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Ini semuanya merugikan. Orang yang nggak sakit jadi sakit gara-gara itu. Ya. Dengan protokol obat, pemberian obat yang sampai lebih dari 10 macam. Ini apa? Ini nggak sehat. Nah, kalau kita nggak sadar masalah ini, maka jangan heran. Nyamuk bisa gagalkan amin. Iya. Ini peringatan sekali lagi, peringatan ya. Jangan terjebak dengan euforia kemarin. Wah, Pak Anies menang telak di debat segala macam, kemudian hanya mengagung-agungkan itu, tapi kemudian menjadi luput terhadap potensi-potensi terjadinya upaya-upaya mendegradasi. Amin ya. Baik. Ini harusnya Babe Aldo dikasih kopinya segelas gede. Jadi banyak yang bahas kopi. Gelasnya kurang gede. Jadi sudah melekat sekali Babe Aldo dengan gelas kopi yang besar. Nah, kopi dulu gitu ya. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Baik, kira-kira wah, ini menarik juga nih. Jangan-jangan ntar banyak petugas KPPS meninggal salahin Wolbachia. Itu yang jadi pertanyaan Kang Ipul. Telur nyamuk ini kecil gitu. Ya. Telur nyamuk ini kecil. Siapa yang bisa menjamin isinya telur nyamuk yang ratusan juta itu bakteri Wolbachia? Apakah nggak mungkin diisi virus yang lain? Ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini yang bahaya yang paling besar. Ketidaktahuan kita terhadap resiko itu bahaya paling besar. Dan sampai hari ini Menkes dan seluruh buzzer influencernya nggak ada yang berani bertanggung jawab. Mereka cuma bilang ini baik kok. Tanggung jawabnya mana? Sama seperti kemarin waktu micin. Iya, gue nyebutnya micin biar aman channel. Semua bilang baik. Tapi yang nyuntik nggak mau tanggung jawab. Benar nggak tuh? Ya, betul. Nah itu jadi nggak ada bentuk tanggung jawab. Nah, makin curiga gue ini jangan-jangan memang Wolbachia disebar sekarang untuk membuat pemilu jadi nggak karu-karuan. Ya, paling tidak pemilu kita berharap pemilu yang jujur. Ya. Sehingga pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang jujur. Dan itu kita punya harapan. Tapi kalau umpamanya pemilunya sudah kacau, apalagi sudah ada yang niat untuk jadi capres ini karena bisnisnya mandek selama berapa tahun, ayo. Apalagi yang ada yang nitipin anaknya karena untuk melanggengkan kekuasaan sampai menggunakan pamannya yang di MK. Nah ini ayo, ini apa? Okay. Nah kalau pemimpin dihasilkan dengan cara-cara begitu, kira-kira bangsa sebesar Indonesia ini jadi apa? Dan salah satu peluang mereka untuk membuat lancarnya jalan mereka untuk menjadi hari satu adalah pandemi ya. Pandemi luar biasa. Babe Aldo, terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Kita butuh sekali kita diingatkan, kita Alhamdulillah. butuh sekali juga dikritik. Alhamdulillah. Kalau kita sering mengkritik, tentu kita pun harus sangat bisa menerima kritikan itu untuk kebaikan bersama. Dan itu menjadi obat untuk menyembuhkan, menjadi vitamin untuk menguatkan kita semua. Amin. Sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran sudah mau datang ke sini, mau berdiskusi dan menyampaikan terutama ke sahabat SC Channel semua nih. Alhamdulillah. Dan karena 95% kayaknya pendukung Anies kalau Nah itu yang saya sesalkan. Kenapa? 90% pendukung Anies tapi nggak tahu tentang Anies mau dijegal begini. Itu kan kesian gitu. Iya. Kan makanya sebenarnya gue sayang sama kalian. Makanya jangan dicap cebong gue. Jangan dicap cebong lagi. Siap. Sama-sama Kang Ipul. Sehat-sehat, tetap semangat. Ya kita tunggulah dalam waktu seminggu 2 minggu. Siapa tahu sudah ada deklarasi. Kalaupun bahwasanya Babe Aldo dukung Anies. Tapi itu nunggu masih nunggu karena belum lihat tanda tangannya. Kalau itu terjadi, maka Anies saya pastikan punya pendukung militan yang tidak euforia dengan kampanye tapi lebih ke arah militansi untuk mencegah kecurangan. Amin. Curang perang. Siap. Siap, Be. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa.
Ya ini pakai stevia, gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys, beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich, ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil Jeng. Iya, enak beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya, kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak Jeng, coba punya lu gue habisin.